Rilis akhir Juli tahun 2024, Hamster Kombat. By the way, ini udah tanggal 28 Juli. Tapi kabar tentang rilisnya Hamster Kombat masih belum terdengar, baik itu lewat official account yang di X, Telegram, ataupun di YouTube. Apakah ini menandakan Hamster Kombat sukses membohongi kalian semua, teman-teman? Dan Hamster Kombat sebenarnya nggak akan listing bulan Juli ini. Buat kalian yang penasaran dan kira-kira apa alasannya, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya, guys. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke pembahasannya. Nah, teman-teman, sebelum jauh lebih dalam ke pembahasan, di sini Uang Receh disclaimer on terlebih dahulu. Tidak ada hubungannya Uang Receh membuat video ini untuk menjatuhkan Hamster Kombat ataupun user Hamster Kombat. Justru Uang Receh mau mengucapkan terima kasih buat Hamster Kombat dan juga user Hamster Kombat, baik itu lewat TikTok ataupun lewat media yang lainnya. Uang Receh berterima kasih dalam artian kalian sudah menghidupkan dunia Web3, yaitu game play to earn atau airdrop yang sekarang booming di mana-mana lewat adanya Hamster Kombat. Nah, kita langsung yuk ke pembahasan yang lebih dalam. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Hamster Kombat. Menurut Uang Receh pribadi, nggak akan listing di bulan Juli. Karena apa? Yang pertama, adanya ikon kunci di bagian atas. Kita disuruh ngumpulin kunci, teman-teman. Pertama, after kita ngumpulin kunci lewat mini game di bagian atas, timbullah kunci di bagian playground. Kita buka saja untuk menu baru playground. Di sini kalian disuruh main yang namanya sepeda-sepedaan. Warnanya kuning, pakai topi, ada gambar curut atau tikus di situ. Dan kalian itu bisa mendapatkan sampai 4 key di game sepeda ini. Nah, setelah kita klik seperti ini, kalian nggak bisa langsung mainkan gamenya lewat mini app Hamster Kombat itu sendiri, tapi kalian harus disuruh menginstal yang namanya game lain lewat aplikasi Google Play Store. Ini adalah sistem marketing di dalam aplikasi namanya. Jadi mungkin si game ini itu rendah usernya dan menyewa Hamster Kombat dengan berbagai macam deal di bagian belakang. Mereka partnership, akhirnya Hamster Kombat dapat keuntungan karena usernya banyak dan si game ini dapat limpahan user dari Hamster Kombat. Tapi kita nggak tahu di luar itu ada kerjasama seperti apa lagi. Nah, selain kunci, Uang Receh malah semakin curiga, teman-teman. Kita sudah disuruh ngumpulin kunci, after itu kita disuruh ngumpulin ikon pintu. Karena kan biasanya kalau ada kunci nantinya akan ada pintu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, di bulan Agustus kita disuruh ngumpulin pintu. Di bulan September kita disuruh ngumpulin rumah mungkin. Atau mungkin disuruh ngumpulin ikon-ikon yang lain. Dan Hamster Kombat devnya bisa lanjut farming. Benarkah seperti itu? Ya, waktu yang akan menjawab. Dan waktu sudah menjawab sampai tanggal 28, Hamster Kombat belum juga listing. Belum juga TGE. Belum juga token in-game utility. Nah, kita ke menu selanjutnya. Kalian boleh lihat di bagian bawah ini semakin penuh dengan menu-menu yang membuat Uang Receh semakin malas melihat Hamster Kombat ini. Lantas pasti di antara kalian ada yang bilang, "Bang, kenapa enggak diklik titik 3-nya aja? Di uninstall, nggak usah main Hamster Kombat lagi." Jelas kalau seperti itu Uang Receh nggak dapat konten, teman-teman. Yang pertama, kenapa Uang Receh masih mainkan Hamster Kombat? Karena Uang Receh mau buktiin dari awal game seperti ini, misalkan kalian dapat airdrop, nggak akan se-jackpot Notcoin. Karena apa? Hamster sama Notcoin itu jelas beda. Sisi supply-nya beda, distribusinya beda, tokenomiknya beda. Jadi kalau kalian berekspektasi tinggi terhadap Notcoin, after Notcoin selesai, tibalah Hamster Kombat, dan kalian masih punya ekspektasi yang sama, menurut Uang Receh itu sebuah kekeliruan. Karena secara tokenomik itu jelas sudah beda.
Lantas kalau kalian bertanya, Bang, apa tokenomics nggak bisa diubah? Jawabannya bisa, karena token ini belum munculin white paper. Masih bisa diubah untuk tokenomicsnya, tapi sampai saat ini white papernya aja belum ada. Jadi Uang Receh semakin tambah yakin kalau Juli nggak akan listing tuh Hamster Combat-nya. Nah selain itu teman-teman, kemungkinan besar nih, karena di bagian bawah sudah ada menu playground, akankah ada menu play yang lain? Play to the earth, play to the sky, dan play yang lainnya teman-teman. Bisa jadi itu akan diselipkan ke game Hamster Combat. Di sini Uang Receh mencium yang namanya di mana dev itu mendapatkan keuntungan lewat sharing data atau sharing user, mereka bisa memanfaatkannya. Karena komunitas hamster yang cukup besar kalau menurut Uang Receh. Nah, kita masuk ke penyebab atau alasan kedua, Hamster Combat tidak akan listing bulan Juli. Di sini Uang Receh bukakan Social Blade lagi buat kalian. Social Blade ini adalah sebuah web yang menyajikan data pendapatan YouTuber di seluruh dunia. Asal kalian itu tahu nama channelnya. Uang Receh sudah buka analisis milik Hamster Combat Official. Di sini kalian bisa melihat Hamster Combat itu upload 169 video dengan subscriber 34 juta,3. Dan video viewsnya dia berada di kisaran 809 juta view. Bayangin teman-teman, Hamster Combat itu rilis game bulan Maret, bulan Mei dia buat official account di YouTube, dan bulan Juli sudah boom 34 juta subscriber. Kita langsung cek pendapatannya kira-kira berapa. Pendapatannya di sini tertera jelas. Untuk monthly earningnya minimal Hamster Combat itu mendapat 68.000 US dollar dan maksimalnya di angka 1,1 juta US dollar. Sedangkan untuk yearly earningnya berada di kisaran 816.000 US dollar sampai 13,1 juta US dollar. Kalau kita ambil tengah-tengahnya, satu bulan di sekitaran 1 juta US dollar, Hamster Combat sampai bulan Juli ini sudah mengantongi 3 kali pembayaran AdSense. Karena AdSense itu kan pembayarannya tanggal 26, kurang lebih cair ya teman-teman. Hamster Combat sudah 3 kali mendapatkan AdSense di kisaran 15 miliar kali 3, 45 miliar. Ada kemungkinan dia nggak akan listing bulan Juli karena devnya itu masih ingin farming di AdSense teman-teman. Meskipun ada satu data yang menurut Uang Receh, user Hamster Combat sudah mulai paham akan permainan Hamster Combat. Di sini bisa terlihat dari view-nya itu mengalami penurunan weekly by weekly. Per minggu mengalami penurunan. Artinya user Hamster Combat sudah mulai sadar nih. Mereka sudah mulai mendapatkan petuah. Hamster Combat memanfaatkan mereka dari segi media sosial. Nah, selain itu yang Uang Receh mau tekankan di sini, kenapa Notcoin dan Hamster jadi berbeda? Dari sisi user kita sudah tahu teman-teman. User Hamster Combat yang diklaim pihak Hamster Combat mencapai 250 juta user. Mungkinkah airdrop yang kecil 1% itu dibagikan ke 250 juta user? Sedangkan kalau Uang Receh garap airdrop secara naluri nih teman-teman, semakin banyak user itu ngerjain sebuah airdrop atau project tertentu, saingan dari Uang Receh itu semakin banyak. Dan jika saingan semakin banyak, kue itu dibagi-bagi, Uang Receh dapatnya nggak akan begitu banyak teman-teman. Itu yang pertama, yang membuat Uang Receh ragu kalau Hamster Combat bakal JP. Mungkin sangat abu teman-teman. Berbeda dengan Notcoin yang join banyak, tapi alokasi rewardnya atau alokasi buat airdropnya itu sampai 78% atau 80 miliar token dari total supply-nya. Itu adalah alokasi yang besar untuk user yang besar. Kalau usernya besar, alokasinya kecil, dapatnya akan kecil teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Coba kita akan masuk ke bagian roadmap. Di sini kita buka dulu untuk roadmap. Tunggu sebentar, roadmap sedang dalam proses pembukaan. Ini teman-teman, biar kalian makin paham Hamster Combat itu sebenarnya ngapain aja di belakang kita. Kelewatan sebenarnya atau kelihatan dari roadmapnya. Di bagian atas kalian bisa lihat sendiri, white paper masih coming soon. Coming soon ini dari beberapa bulan yang lalu teman-teman. Padahal white paper itu biasanya cuman ketikan lewat
Microsoft Word 8, 9 atau 15 lembar lah yang paling banyak diupload jadi. Tapi apa yang membuat susah untuk upload white paper ini? Yang pertama, mungkin 10 dari sekian devnya itu saling bentrok pendapat. Ada dari beberapa mereka, farming action dulu dong, kita belum dapat begitu banyak dari action, masa kita udah mau rilis white papernya? Atau mungkin ada pertikaian-pertikaian kecil di antara devnya, sehingga sampai saat ini Hamster Combat masih belum bisa posting white paper resminya di situs hamstercombat.io. Kita geser ke bagian roadmap paling bawah. Bulan Juni udah berlalu, on-chain infrastructure, wallet in-game implementation, dan Web3 pre-listing quest. Nah, belum buat kalian nih ya, sekali lagi ya, Web3 yang kalian bilang Hamster Combat itu lagi ngerjain Web3, kalau kalian belum begitu ngerti yang namanya Web3, jangan bilang Hamster Combat lagi ngerjain Web3. Hamster Combat buat dApps di mini app Telegram itu namanya Web3, teman-teman. Jadi setiap aplikasi, setiap platform, dia buat dApps yang bisa connect ke wallet di aplikasi milik Telegram. Itu namanya Web3. Lalu di sini ada Web3 dan kalian bilang sedang proses Web3, sedang proses Web3. Pahami dulu, setiap dApps itu sudah masuk dalam kategori Web3, teman-teman. Jadi kalau kalian bilang Hamster Combat sedang proses Web3, sejak Maret sebenarnya sudah proses Web3 itu. Jadi kalian harus pahami Web3-nya seperti apa ya. Juli roadmapnya adalah TGE dan token in-game utility. Dua-duanya belum ada yang dikerjakan. Belum ada official launch dari mereka tentang dua project ini sampai mana. Malah mereka sudah ngerjain yang kuartal ketiga, yaitu karakter and skin. Bahkan key atau kunci yang gak ada di roadmap udah mereka kerjain. Bahkan playground yang gak ada di roadmap sudah mereka kerjakan, teman-teman. Jelas dari segi roadmap mereka sudah menyalahi aturan. Mereka lompat, Juli gak dikerjain, sampai akhir Juli tiba-tiba kuartal ketiga yang masih punya durasi sampai sekitar bulan ke-9 udah mereka kerjain. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini Uang Receh mencoba akan buka satu hal lagi, teman-teman, yaitu tentang buat kalian yang bertanya-tanya, tokenomic tadi bisa diubah nggak? Masih bisa diubah sebenarnya. Tapi tokenomic yang sudah beredar sampai saat ini dan menjadi patokan dari Uang Receh adalah tokenomic di mana Hamster Combat itu memberikan distribusi airdrop sebesar 1% atau sekitar 100 juta token Hamster Combat. Ini adalah tokenomic yang terakhir beredar. Jadi kalau white papernya muncul ada tokenomic di baru, bisa saja tokenomic lama ini nggak berlaku dan akan pakai tokenomic baru, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan Uang Receh di Hamster Combat pada kesempatan kali ini. Jadi bukannya Uang Receh itu punya pikiran yang negatif terhadap Hamster Combat, tapi Uang Receh justru malah sebenarnya mau berterima kasih terhadap Hamster Combat. Berkat Hamster Combat, dunia airdrop itu semakin ramai dengan user. Dunia Web3 semakin banyak yang memainkan. Yang diuntungkan siapa atas semua ini? Jelas YouTuber yang bahas airdrop. Selain YouTuber yang bahas airdrop, jelas Hamster Combat itu sendiri. Selain itu adalah Ton Ecosystem dan Telegram. Karena banyak dApps berlomba-lomba sekarang bikin platform atau bikin aplikasi atau bikin mini apps atau bikin Web3 mereka di Telegram, di platform Telegram. Jadi semakin ke depan akan semakin banyak dApps baru yang muncul di aplikasi Telegram. Dan Uang Receh nggak salahkan itu karena berkat Hamster Combat juga. Di sini para YouTuber pasti banyak yang bahas Hamster Combat, bahkan kadang sampai memuja-muja dan FOMO terhadap Hamster Combat. Uang Receh cuman mau beri saran buat kalian para penggarap airdrop atau buat kalian yang baru terjun ke dunia airdrop. Garap airdrop gak hanya satu, kalian bisa kerjakan banyak airdrop sekaligus. Ada jenis banyak sekali airdrop yang bisa kalian kerjakan. Nggak hanya melulu soal tap-tap layar, masih banyak jenisnya. Silahkan kalian bisa kerjakan itu. Jadi kalian nggak harus terpaku sama Hamster Combat, nggak harus terpaku sama tap-tap layar. Banyak jenisnya. Silahkan kalian bisa searching dulu. Kalian sudah kenal sama airdrop, jangan putus asa sama airdrop. Kalian harus pahami dulu mekanisme setiap airdrop itu seperti apa, bagaimana pembagian tokennya, ada sistem vesting atau enggak, dan yang lain sebagainya, teman-teman.
Ataukah mungkin kalian cara klaimnya gimana, paling banyak ditanyain cara klaimnya gimana. Kalian juga harus belajar tentang cara klaim, tokenomiknya, dan berbagai jenis airdrop yang lain. Karena berkat Hamster Kombat mungkin kalian sudah kenal airdrop, itu bagus. Itu adalah salah satu langkah untuk massive adoption di crypto. Dan uang receh jujur terima kasih sama si Hamster Kombat. Thanks for watching till the end. See you on the next video.